Kami dari keluarga besar Banten Pos mengucapkan selamat Hari Pahlawan yang jatuh pada hari ini 10 November 2020. Pahlawanku sepanjang masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Banpos Channel dalam program Banten Pos hari ini edisi Selasa 10 November 2020. Saya Irat Suirat, saat ini bersama dengan pimpinan redaksi Banten Pos, Bang Chandra Maga, yang akan menyampaikan ringkasan berita pada koran harian Banten Pos edisi hari ini. Irat, Halo Bang. apa kabar? Alhamdulillah baik. Udah lama nggak ngeliat saya, Irat. Sekarang kita mau ngeliat Abang nih. Oh iya, ngeliatin aja dong. Sebelum lanjut, jangan sumeh untuk subscribe channel YouTube Banpos karena banyak video menarik lainnya yang tayang pada channel YouTube ini. Wayahe juga untuk like, komen, dan share video-video yang ada di channel ini. Bang, berarti udah siap nih Bang kalau udah ada Irat untuk menyampaikan ringkasan berita kepada para CS Banpos. Oh, selalu siap dong. Oke Bang, kita mulainya dari Serang. Kenapa harus dari Serang dulu? Soalnya di Serang ada ini Bang, ada apa dengan skandal JPS? Jadi Oh. apa kabar gitu Bang, skandal JPS itu? Ini judulnya itu ya, apa Iya. kabar skandal JPS? Gimana nih Bang? Ini sudah lama sebenarnya tidak diangkat ya. Iya. Ini pemberitaan soal dugaan kelebihan dana JPS yang disalurkan oleh Pemkot Serang. Iya. Jadi sempat ada klaim kalau dana ini sudah dikembalikan oleh pihak perusahaan ya, perusahaan yang melaksanakan. Tapi sampai saat ini itu dinilai hanya sebatas klaim. Jadi belum ada bukti yang membuktikan bahwa memang dana ini sudah dikembalikan. Oh, jadi tidak ada transparansi kepada masyarakat kalau dana ini udah dikembalikan gitu? Ya, semacam itu. Jadi ini kan temuan inspektorat ya. Sementara inspektorat sendiri belum membuka bukti-bukti yang menyatakan kalau dana ini sudah dikembalikan. Gitu. Oke Bang nih, dari Serang kita ke Lebak. Oke. Di Lebak ada realisasi PAD refocusing capai 93%. Gimana nih Bang? Ini capaian pendapatan asli daerah dari sektor retribusi di Dinas Perikanan Kabupaten Lebak ya. Jadi walaupun pandemi, ternyata sektor perikanan ini tetap tumbuh ya di Kabupaten Lebak, sehingga pendapatan asli daerah dari sektor ini cukup tinggi ya. Berarti pandemi tidak mempengaruhi ini. Ya walaupun tidak mencapai 100%, artinya tetap nilai pendapatan dari sektor ini masih bisa diandalkan lah gitu. Oke Bang, sekarang kita ke halaman utama nih Bang. Ya. Nah di halaman utama ada infrastruktur cuma jadi propaganda petahana. Gimana nih Bang? Ini kelanjutan dari kemarin kan ya Bang, yang tentang prioritas abaikan kualitas. Ya ini terkait pembangunan infrastruktur. Jadi ada dua daerah di sini yang disorot ya, yaitu Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang, di mana dua petahananya sedang bertarung di pilkada dan sama-sama mengusung tema infrastruktur sebagai prestasi mereka di periode sebelumnya. Nah, pada kenyataannya justru ada pihak-pihak yang melihat bahwa pembangunan infrastruktur itu ternyata tidak semegah apa yang digembar-gemborkan selama ini. Karena ya kita contoh ya itu tadi berita kemarin ya, soal kualitas dipertanyakan ya, tidak seimbang dengan prioritasnya, sehingga lebih jadi proyek-proyek bermasalah justru yang muncul gitu kan, karena banyak proyek yang kita temukan itu tidak sesuai spek atau yang dikerjakan asal-asalan gitu. Nah, itu saya kira menjadi sebuah
gambaran umum di Kabupaten Serang. Sementara di Kabupaten Pandeglang itu dari 700 km jumlah ruas jalan yang ada di Kabupaten Pandeglang, itu ada 47 atau 48% yang kondisinya juga justru masih rusak. Jadi kalau dibilang ini adalah prestasi, saya kira ini juga menjadi pertanyaan banyak orang. Oke bang, selanjutnya nih bang, ada tempat isolasi mandiri harus dioptimalkan. Gimana nih bang? Ya, ini tentang COVID-19 di Kota Serang dan Kabupaten Lebak ya. Di Kota Serang ini rencananya Jumat depan ya. Ya. Ini tempat isolasi mandiri yang tempatnya di Rusunawa di Kasemen. Ini akan dimulai dioperasikan sebagai tempat isolasi. Jadi ini akan dioptimalkan untuk memutus mata rantai COVID terutama di klaster keluarga. Sementara di Kabupaten Lebak juga tempat isolasi sudah dijalankan, tapi ada semacam tambahan ya, atau semacam evaluasi kalau pihak-pihak Satgas COVID yang ada di kecamatan itu agar mau mendorong masyarakat yang selama ini menjalankan isolasi mandiri di rumahnya masing-masing supaya mau diisolasi di tempat isolasi yang disediakan Pemkab Lebak. Jadi pemantauan dan pengawasannya juga lebih mudah. Dan juga sosialisasinya gitu ya bang, biar lebih digencarkan lagi. Ya, saya kira memang masyarakat juga perlu lebih banyak diberi informasi ya soal ini agar masyarakat tahu bahwa ada tempat isolasi di wilayahnya masing-masing, dan ketika ada orang tanpa gejala di wilayahnya bisa direkomendasikan ke tempat-tempat itu. Oke, sekarang kita ke berita utama kita. Oke. Judulnya itu adalah Buruh Ancam Gugat Kepala Daerah. Wah, gimana nih bang? Ini yang hot ya soal upah minimum provinsi maupun upah minimum kabupaten kota. Iya. Karena kita tahu di berita sebelumnya juga sempat kita angkat kalau Gubernur Banten ini menetapkan UMP tidak mengalami kenaikan ya. Iya, selain itu juga kan di Lebak juga kan kemarin sudah ditetapkan kalau tidak ada kenaikan. Ya. Nah, ini juga di daerah lain sementara masih belum ada keputusan, termasuk di Kabupaten Serang ada deadlock ya, deadlock karena pihak buruh tidak memboikot rapat Dewan Pengupahan. Kenapa? Ya karena mereka ada pihak-pihak serikat buruh maupun serikat pekerja yang tidak diundang di rapat itu. Terus di Kota Tangerang juga sudah masuk ke wali kota dan kabupaten ya, kota dan kabupaten Tangerang sudah masuk ke wali kota dan bupati dan akan diserahkan ke gubernur pada hari ini rencananya. Nah, tapi nominal dan nilainya kan belum ketahuan nih dari kabupaten. Nah, ini buruh mengancam jika UMK tidak dinaikkan, maka mereka akan melakukan aksi besar-besaran dan akan melakukan upaya hukum. Jadi ini menarik ya, karena finalnya nanti hari Kamis ya. Finalnya hari Kamis, apakah ini akan seperti apa nanti, karena nanti Kamis ini ada rapat Dewan Pengupahan Provinsi beserta dengan Disnaker Dewan Pengupahan seluruh kabupaten kota juga dengan seluruh stakeholder terkait. Nah, CS Banpos penasaran kan berita selengkapnya seperti apa? Jadi langsung aja baca berita selengkapnya di Koran Harian Banten Pos yang bisa didapatkan di loper-loper terdekat. Bisa juga melalui langganan grup WhatsApp yang linknya ada di deskripsi video ini, atau melalui portal berita banpos.co. Kembali saya ingatkan untuk CS Banpos yang belum subscribe channel YouTube Banpos, jangan sumeh untuk subscribe channel YouTube Banpos karena banyak video menarik lainnya yang tayang pada channel YouTube ini. Wayahe juga untuk like, komen, dan share video-video yang menarik di channel ini. Demikian ringkasan berita hari ini. Saya Irat Suirat. Saya Chandra Maga. Pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.